yaitu doa. Pada petugas dipersilakan. Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silakan bersilakan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan kabupaten kami, Bapak Bupati beserta wakil dan jajarannya Tuhan. Pimpinan kami, PLT Kepala Dinas Kominfo Tuhan beserta pemateri yang saat ini hadir Bapak. Kami semua yang ada Tuhan terus termotivasi untuk memajukan daerah kami, daerah Kabupaten Bovendigul yang tercinta. Di saat ini Tuhan kami siap hadir untuk ada dalam bimbingan teknis tahap kedua Master Plan Smart City Kabupaten Bovendigul. Ini boleh berlangsung seturut dengan kehendak. Ampuni kami Bapa atas salah dan dosa kami. Lalu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang suci kudus akan terus memberkati kami semua yang hadir dalam bimbingan teknis tahap 2 saat ini. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pak Bupati yang berhalangan, asisten juga, dan terhormat narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terhormat Kepala OPD yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan para peserta yang kami banggakan. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur karena begitu besar kasih Tuhan untuk kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengikuti kegiatan BIMITEK tahap kedua, penyusunan Master Plan Smart City Kota Cerdas Kabupaten Bovendigul. Pada kesempatan ini saya tidak banyak bisa saya sampaikan, tapi saya berharap untuk kita semua yang kemarin sudah mengikuti kegiatan tahap pertama, saya harap untuk bisa hadir kembali untuk kita sama-sama melihat perubahan untuk Kabupaten Bovendigul. Di sini data-data yang sudah disampaikan, yang sudah sama-sama disusun. Untuk buku 1, maka kami minta untuk berharap untuk kita juga berpartisipasi bersama, terutama untuk mungkin bagian perencanaan dari Bapeda. Pada kesempatan ini saya sangat berharap karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Kalau Bovendigul ini mau maju atau mau berubah, kita harus kompak dan kita bekerja sama. Satu tiang, kalau dia berdiri dalam satu rumah, tidak mungkin rumah itu bisa berdiri. Harus ada beberapa tiang, sehingga saya berharap untuk kita semua yang hadir di tempat ini pada kesempatan ini, mari kita sama-sama melihat perubahan untuk Kota Bovendigul, Kabupaten Bovendigul, untuk kedepannya, bukan untuk saat ini, tapi untuk ke depan, untuk anak cucu kita lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya minta kesediaan untuk Bapak Asisten sebagai Wakil Bupati untuk membuka acara pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Kominfo, saya perkenalkan Pak M. Fahru. Pendiri Pak M. Fahru, ST MSc, beliau khusus untuk bidang IT dan blog. Dan saya kenalkan juga Pak Dodi Septian, ST MSc. Beliau pendiri Pak Dodi. Beliau khusus bidang perencanaan wilayah dan kota. Kami bertiga, Pak Asda, ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk membantu Kabupaten Bovendigul, ya, terutama dalam sisi perencanaan. Kenapa kita perlu perencanaan? Karena sesuatu yang terjadi ke depan itu banyak ketidakpastian. Kalau kita sudah punya rencana, paling tidak kita bisa mengantisipasi beragam ketidakpastian ke depan. Ya. Dan oleh karena itu, pembangunan di Kabupaten Bovendigul
itu tidak ada yang terjadi secara alamiah, ya. Semuanya terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Apa yang kita dapat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu sangat tergantung apa yang kita lakukan pada hari ini. Oleh karena itu pentingnya perencanaan, maka kami menyadari Pak Asda dan kami juga sudah mendapatkan arahan dan juga support dari Pak Bupati kemarin bahwa beliau sangat berharap bahwa master plan ini bisa menjadi salah satu dokumen yang membawa percepatan bagi pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Jadi saya kira saya terima kasih pada Ibu PLT Kadiskominfo yang telah membantu, kemudian juga teman-teman di Kadiskominfo, kemudian juga dukungan para pimpinan OPD ya yang hadir pada hari ini, termasuk juga kasubdit program maupun juga perwakilan dari seluruh OPD di Kabupaten Bovendigul. Kita diharapkan mampu menggali berbagai potensi yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu saya kira kita perlu menggali potensi. Ya, kalaupun kita tidak dan juga rencana pembangunan ke depan yang jauh lebih besar. Mungkin itu hanya pengantar saja. Mohon maaf dari pimpinan kami, Pak Dirjen, Pak Direktur di Jakarta belum bisa bergabung pada hari ini, ya. Dan beliau menugaskan kepada Pak Fahru untuk mewakili pada kesempatan BIMTEK yang kedua ini. Terima kasih Pak Asda atas penerimaannya yang sangat luar biasa, Pak Asda. Pak Asda terutama kan kita juga bidang ekonomi ya Pak ya. Ya tentu saya kira memang diantara salah satu fokusnya Pak Asda adalah smart ekonomi Pak. Jadi smart ekonomi ya adalah salah satu smart yang akan kita optimalkan programnya di Kabupaten Bovendigul. Selain smart yang lain, ada 5 smart yang lain, ada lingkungan, ya, kemudian juga ada society masyarakat, kemudian juga ada living, kehidupan rumah tangga, kawasan, ya, sampai kepada smart governance, ya, berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Semua saya tegang, saya berusaha untuk buat mereka tidak tegang. Kita harus happy hadir pada forum ini, karena dengan happy semua akan cair, ya. Pak Bupati bilang kepada saya, Pak Aju kasih laporan ke saya mengenai progresnya. Baik, saya bilang Pak Bupati segera saya akan laporkan besok setelah acara, ya. Bahkan beliau minta seluruh pimpinan OPD kalau bisa presentasi Pak Aju. Aduh, kalau itu saya tidak berani jawab, karena itu kewenangannya ada di masing-masing OPD, ya, gitu. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya. Saya ingin nanti bilang iya pagi, Pak. Saya bilang pagi, Bapak Ibu bilang pagi, gitu ya. Kalau saya bilang Bovendigul, yes, oke? Nah, saya mulai ya. Pagi. Bovendigul, yes. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Salam. Om Siapsu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan sambutan dan pagi, izinkan saya menyampaikan permohonan Pak beliau karena sedianya beliau akan melakukan kegiatan ini, tapi karena di sela-sela kegiatannya cukup padat dan sibuk, begitu pula dengan Pak Sekda yang harus berangkat ke Merauke, dan yang tersisa ya asisten 1, asisten 2 dan staf ahli. Itu ada staf ahli 1 orang. Hari ini pertempatan yang sama ada 3 kegiatan. Ada mengenai Hari Anak Nasional, ada lomba paskibraka di Desa Batu Bani. Ya, saya kebetulan dapat giliran di sini. Baik, yang saya hormati narasumber dari Kementerian Kominfo, Ibu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, Bapak Ibu pimpinan OPD beserta seluruh jajaran atau yang mewakili OPD masing-masing, dan istimewa panitia. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya Tuhan maka pada pagi hari ini kita bisa
mengikuti acara ini dan sampai besok mudah-mudahan bisa diikuti dan baik. Hadirin yang saya hormati, pembangunan Smart City merupakan usaha yang kontinu, bertahap dan bersifat multisektoral. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perencanaan yang baik dan terintegrasi sebagai master plan Smart City. BIMTEK tahap kedua merupakan tindak lanjut dari BIMTEK tahap pertama yang dilaksanakan 3 Juli tahun 2023 lalu, dengan tujuan agar dapat menghasilkan rencana induk master plan Smart City di Kabupaten Bukit. Tujuan penyusunan dokumen master plan Smart City adalah menjamin terjadinya konektivitas dan integrasi pembangunan Smart City intra OPD, mendorong terjadinya kolaborasi, koordinasi, dan sinergi program Smart City antar OPD, dan mewujudkan efisiensi efektivitas pembangunan Smart City. Hadirin yang saya hormati, Smart City bukan sekedar impian, tetapi juga sebuah visi yang dapat diwujudkan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Smart City dapat menarik investor dengan menawarkan solusi cerdas yang efisien dan efektif, sehingga kita perlu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan serius dalam mewujudkan konsep Smart City. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi kegiatan BIMTEK tahap 2 penyusunan master plan Smart City Kabupaten Bovendigul yang didukung oleh Kementerian Kominfo serta tim pendamping dan tim pelaksana Smart City di daerah. Kepada seluruh peserta, saya berharap agar dapat mengikuti BIMTEK tahap 2 dengan baik dan aktif memberikan masukan data-data pendukung yang diperlukan, sehingga penyusunan master plan Smart City dapat terselesaikan secara optimal dan berkualitas untuk terwujudnya Kabupaten Bovendigul Smart City. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya. Marilah kita bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan pengabdian kita masing-masing dengan sebaik-baiknya demi membangun Bovendigul yang kita cintai bersama. Terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, nuk bagenet, nuk bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada, dan kamu ada karena saya. Selanjutnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan teknis tahap kedua penyusunan master plan Smart City Kabupaten Bovendigul saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tanggal merah 10 Agustus 2023, Bupati Bovendigul tertanda Egi Yahuwo Esos. Sambutan selesai, sedikit tambahan mewakili pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, para peserta BIMTEK Smart City, apa yang saya sampaikan dalam sambutan lisan pada saat kita kumpul bersama para OPD di beberapa bulan lalu sebelum mengadakan BIMTEK Smart City, saya kira sangat sesuai dengan apa yang diharapkan dalam sambutan kabupaten ini. Jadi yang pertama, Smart City adalah saya kira konsepnya di kepala kita sudah ada, ya. Di kepala kita mungkin sudah ada, apalagi kalau kita ikuti BIMTEK tahap pertama, hanya bisa tercapai dengan keaktifan seluruh OPD. Kalau hanya Dinas Kominfo berjalan sendiri tidak mungkin. Tapi apapun itu, saya yakin dan percaya para peserta ini masih muda-muda semua, ya, masih bisa mengikuti tahapan-tahapan langkah-langkah selanjutnya sampai mungkin 10 tahun yang akan datang bisa tercapai Smart City, ya tidak masalah. Kan fondasi yang benar. Yang fondasi yang benar itu tadi adalah dengan mungkin tersusunnya nanti dokumen Smart City, sehingga itu akan dijadikan pedoman oleh pemerintahan berikutnya, siapapun dia.
Ya, karena tahapan pemerintahan ini kan tidak sama dulu-dulu. Ya, sekarang periode kepemimpinan ada 5 tahun. Ya, setelah 2024 siapa lagi pemimpinnya? Tapi kalau konsepnya ada, ya, dia punya master plan ada. Ya, saya kira pemerintah daerah berikutnya siapapun dia, ya, dia akan mengatur di situ ada master plan yang sudah dibuat dan tujuannya sekadar bagus. Ya, tujuannya bagus bagaimana Smart City kalau itu bisa terwujud, dan investor akan datang. Saya kira taraf kehidupan masyarakat kita akan menjadi. Jadi saya secara pribadi memberikan dukungan dan berpesan kepada kita semua, ya, dari OPD, mari kita ikuti dengan serius, ya, karena apapun itu kita yang ada di sini adalah mewakili OPD. Tanggung jawab ada di kita, sehingga kebutuhan termasuk saran, ya, kebutuhan data tolong disampaikan, ya. Demikian sekali lagi terima kasih kepada Bapak bertiga sebagai narasumber, ya, dan Kadis Kominfo beserta seluruh panitia dan semua peserta atas keaktifan dan dukungannya dalam kegiatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Izin Pak Asisten, Pak Acu, dan Ibu PLT bisa mengambil berdiri di depan.